Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita membahas kitab Jalan Golongan yang Selamat atau Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, dan kita masuk pada bagian ke-29, masih dalam bab waspada terhadap taghut. Kemarin kita sudah masuk pada poin ke-2 dan kita masuk pada poin ke-3. Di antara penghulu taghut adalah hakim yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang membawakan dalil surah Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini sering kita ulang tentang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan ini peringatan kepada para pemangku hukum di sebuah negara. Apakah itu hakim, polisian, ya mungkin juga anggota-anggota DPR dan yang semacamnya yang memutuskan sebuah hukum. Maka di sini ada ancaman, siapapun yang berhukum kepada hukum selain Allah, maka ada dua kemungkinan: bisa kafir, keluar dari Islam, atau hanya sekedar fasik karena melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Ada 3 hadis yang disebutkan Nabi SAW tentang bahaya berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan. Pertama, Rasul mengatakan, al-qudatu thalathatu. Qadhi itu ada 3 jenis. Hakim itu ada 3 jenis. Kata Nabi SAW, qadiyani fin nari wa qadin fil jannah. 2 hakim ada di neraka dan 1 hakim ada di surga. Menunjukkan bahwa kebanyakan para pemangku hukum itu 2/3 di neraka dan hanya 1/3 saja di surga. Ini Nabi yang ngomong, ya tidak mungkin Nabi bicara tanpa ada bukti. Pasti apa yang dikatakan Rasul menjadi sebuah kenyataan. Dan kita lihat di negeri kita saja, hukum ini dipermainkan masalahnya. Maka wajar kalau Rasul mengatakan 2/3 hakim itu di neraka dan hanya 1 di surga, atau 1/3-nya. Siapa yang di neraka? Kata Rasul SAW, qadhin qadha bil hawa fahuwa finnari. Pertama, seorang hakim yang memutuskan dengan hawa nafsunya, maka dipastikan dia di neraka. Yang kedua, wa qadhin qadha bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Pertama, hakim yang memutuskan tanpa ilmu, maka dipastikan dia di neraka. Kemudian yang ketiga, wa qadin qadha bil haq fa huwa fil jannah. Adapun hakim yang memutuskan dengan kebenaran,
dan kebenaran itu artinya qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman dan Rasul bersabda, itu namanya kebenaran. Maka hakim seperti ini dipastikan di surga. Jadi Nabi SAW menyebutkan 3 kategori hakim. Pertama, hakim yang memiliki pengetahuan, tetapi dia tidak menggunakan pengetahuannya, justru lebih memilih hawa nafsunya, maka dipastikan masuk neraka. Yang kedua, hakim yang jahil. Karena dia jahil, tidak tahu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berhukum dengan kejahilannya, maka dipastikan masuk neraka. Maka yang ketiga inilah hakim yang kita harapkan, hakim yang alim, dan dia tahu dengan ilmunya ini hak, ini batil, kemudian dia putuskan dengan kebenaran, inilah hakim di surga. Ini satu hadis. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, man waliyal qadha faqad dzubiha bighairi sikin. Barang siapa yang diserahi sebuah hukum untuk memutuskan sebuah perkara, maka hakikatnya dia telah menyodorkan dirinya untuk disembelih tanpa menggunakan pisau. Jadi hakim-hakim itu, kalau zaman dulu ya, para ulama kalau diangkat untuk menjadi hakim agung, mereka lari. Mereka tidak mau, karena tanggung jawabnya besar. Seperti contohnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, harus lari dari negaranya, kemudian keluar bersembunyi, karena takut dijadikan hakim. Bahkan sampai ada ulama itu yang rela sembunyi sampai meninggal, karena tidak mau dijadikan hakim. Tapi kalau hari ini nyogok pun mau dia, yang penting jadi hakim. Makanya berat jadi hakim zaman sekarang ini, karena pakai modal, harus balik modal tuh. Jadi terpaksa akhirnya dia berhukum sesuai dengan pesanan. Nah, ini masalah ya. Apa maksudnya? Barang siapa yang diserahi sebuah keputusan untuk memutuskan sebuah perkara, maka sama saja dengan menyodorkan dirinya untuk disembelih tanpa menggunakan pisau. Karena kata para ulama di sini, kalimat faqad dzubiha bighairi sikin, maka dia telah menyodorkan diri untuk disembelih tanpa menggunakan pisau. Ulama mengatakan, karena hakim itu disodorkan dengan 2 azab. Azab di dunia dan azab di akhirat. Azab di dunia, kalau dia tidak adil, maka al-jaza min jinsil amal. Terkadang balasan itu sesuai dengan pekerjaannya. Betapa banyak orang-orang yang dizalimi karena hukumannya tidak adil, akhirnya melaknat si hakim, mendoakan doa yang buruk, dan terkadang ingat, doa yang dizalimi ini mustajab ya. Makanya disebutkan oleh seorang gubernur yang ditangkap oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, namanya Al-Burmuki. Al-Burmuki ini pernah menjadi gubernur Madinah. Entah masalahnya apa, kemudian ditangkap oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan dimasukkan ke penjara. Sak keluarganya, termasuk anaknya juga Khalid Al-Burmuki. Jadi putranya Khalid Al-Burmuki itu memang terkenal orang yang memang birrul walidain, betul-betul birrul walidain. Sampai-sampai ketika masih ada lampu di penjara itu, jadi kalau ada air untuk mandi ayahnya, maka didekatkan dengan lampu itu supaya hangat airnya, kemudian mandi dengan air itu. Lama-lama ketahuan sama penjaga, dimatikan lampunya. Tapi dia tidak kehabisan akal, kemudian dia pegang air itu, dirangkul sama dia supaya hawa badannya itu masuk ke air itu, supaya tidak dingin kali, supaya bapaknya tidak kedinginan dengan air itu, sampai dia sakit. Hanya birrul walidain dalam penjara. Jadi Khalid Al-Burmuki ini ngomong sama ayahnya, wahai abi, dulu kita dihormati karena kan jadi gubernur Madinah.
Dulu kita dihormati, itu disanjung-sanjung, dipuji-puji, dunia juga dibukakan seluas-luasnya. Ya, nomor 1 di Madinah, gak berurusan. Setelah itu semua hilang dan kita dihinakan, manusia dimasukkan pula ke penjara. Apa salah kami? Maka kata Al-Burmuki, dia mengatakan, boleh jadi kita ini telah mendapatkan doa-doa orang yang pernah kita zalimi semasa kita berkuasa, di mana doa mereka melesat ke langit, kemudian Allah langsung ijabah. Inilah ijabah Allah. Allah hinakan kita seperti ini. Lah ini kan contoh bahwa ini azab di dunia namanya. Coba, betapa banyak hakim-hakim yang tidak adil dalam putusannya, akhirnya harta-harta manusia terampas. Betapa banyak orang yang tidak salah akhirnya harus mendekam di penjara. Betapa banyak orang-orang yang tidak harus dieksekusi bunuh akhirnya dihukum mati. Kan banyak salah-salah tangkap di negeri kita aja rame gitu kan. Lagi rame-ramenya itu kasus siapa itu? Yang di Cirebon itu kan. Itu saja sudah rame gitu kan. Ya entah kita siapa yang benar siapa yang salah, tapi kalau berhukum dengan hukum selain Allah itu ya pasti ada buntut panjang. Tapi kalau berhukum dengan hukum Allah ya insya Allah tidak ada masalah kan itu. Karena Allah akan tolong dia. Lah ini contoh bagaimana azab di dunia, bagaimana pula azab di akhirat, sudah jangan cerita. Maka pahalanya akan habis oleh orang yang ketika dia berhukum dengan kezaliman, akhirnya dia pun menanggung dosa manusia. Nanti ada kisos di akhirat. Orang-orang yang pernah dizalimi dengan hukum itu akan diambil pahalanya, boleh jadi dosanya ditanggungkan kepada dia. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi SAW bercerita tentang Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bercerita tentang seorang wanita dari Bani Mahzum. Jadi ada seorang wanita dari Bani Mahzum, dia anaknya pejabat, nyuri. Kemudian ketahuan. Ketika ketahuan, perkaranya sampai kepada Nabi. Ingat, sebuah kriminal kalau sudah sampai kepada hakim, maka tidak bisa dibatalkan. Itu dalam Islam. Kecuali kalau belum sampai ke hakim, maka bisa tobat. Tapi kalau sudah sampai ke hakim, tidak bisa dibatalkan dengan cara apapun. Harus ditegakkan hukum. Itu dalam Islam seperti itu. Makanya Nabi SAW ketika ada orang pezina, namanya Maiz, dia berzina. Dia curhat kepada Abu Bakar, apakah harus saya menghadap Nabi? Kata Abu Bakar, jangan, kau tobat saja. Kemudian dia menghadap ke Umar, sama juga jawabannya, jangan, kau tobat saja katanya. Tapi tuannya, namanya tuannya si Maiz ini, Hazal, kata Hazal, oh tidak bisa, kamu harus ngelapor sama Nabi katanya. Akhirnya dia lapor kepada Nabi. Nabi ini sudah menyuruh dia pulang dan mengatakan, kau ini tidak berzina, mungkin kau peluk-peluk saja, pulang sana. Tapi dia maksa karena majikannya yang meminta agar melakukan pengakuan. Dan ingat, pengakuan dalam Islam itu sekuat-kuat dalil, karena tidak perlu saksi kalau sudah ngaku tuh. Kalau belum ngaku baru butuh saksi kan itu ya. Kalau udah ngaku apa pula disaksikan? Didatangkan 4 saksi, tidak perlu. Akhirnya kata Rasul, jangan-jangan dia gila, cek kejiwaannya. Oh enggak, waras wahai Rasul. Jangan-jangan dia mabok, tengok dulu. Mungkin dia ngerocos, ngomongnya enggak jelas karena mabok. Enggak, dia waras wahai Rasul. Akhirnya Rasul mengatakan, kalau gitu tegakkan hukum hudud, karena dia sudah menikah, rajam dia. Maka para sahabat pun kemudian merajam Maiz, walaupun sempat lari karena kesakitan dilempari batu, tidak tahan lari dia, dikejar oleh para sahabat. Gak ketemu, sembunyi di mana? Sampai ketahuan Abdurrahman ibn Auf. Kemudian ditangkap, diikat di pohon, baru dilempari sampai mati. Rasul mengatakan, kenapa kalian kejar? Biarkan dialah kabur, gitu kata Rasul. Rasul itu masih menghargai jiwa orang. Kenapa kalian kejar? Marah Rasul itu. Biarkan dia kabur. Mungkin dia mau bertobat, gitu maksudnya. Tapi ya namanya sudah mati kan, tidak mungkin juga dihidupkan. Akhirnya dipanggilnya Hazal dan mengatakan, ya Hazal, kenapa kau tidak tutupi aibnya dengan pakaianmu itu? Kenapa kau ceritakan hal ini kepada? Dari sini menunjukkan kalau sebuah kriminal sampai di hakim tidak bisa dibatalkan. Ya.
Makanya wanita ini ketika sampai di laporannya kepada Rasul, kata Rasul, karena dia sudah sampai kepada had potong tangan, potong tangannya. Jadi para pembesar kabilah Bani Makhzum ini sayang, ini kan anak pembesar, perempuan lagi, masa dipotong tangannya, nanti jelek dia. Akhirnya kemudian mereka meminta kepada Fatimah, tapi ditolak oleh Nabi. Akhirnya mereka meminta kepada Usama ibn Zaid, kan dia orang kepercayaan dan orang yang disayang Nabi. Minta kepada Usama itu supaya dibatalkan oleh Nabi. Tapi Nabi SAW justru mengatakan perkataan yang sebaliknya. Apa kata Rasul di sini? Kata Nabi SAW, "Innama ahlakal ladzina qablahum, innama ahlakal ladzina qablakum, annahum kanu idza saraka fihimus syarif tarakuhu, wa idza saraka fihimudh dhaif aqamu alaihi al-had. Wa imullah law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Kata Nabi SAW, tahu enggak engkau hai Usama, hancurnya umat sebelum engkau itu. Karena kalau orang-orang mulia melakukan pelanggaran, maka mereka tidak dihukum. Tapi kalau orang-orang lemah mereka melakukan pelanggaran, segera mereka dihukum. Celaka kalian kalau Fatimah putri Muhammad itu mencuri, aku yang akan potong tangannya. Dari sini kita tahu bahwa penyebab seorang hakim yang tidak menegakkan keadilan itu menyebabkan kehancuran, kebinasaan sebuah bangsa. Kalau para hakimnya sudah curang, tidak berhukum dengan hukum Allah, lebih memilih kepentingan dan kezaliman, siap-siap hancur saja. Akan banyak musibah. Karena ini Rasul yang mengatakan, "Innama ahlaka man kana qablakum." Hancurnya umat sebelum kalian. Artinya kalau kita mengikuti gaya umat sebelum kita juga, maka nasibnya sama. Dan itu kita bisa rasakan di negeri kita. Orang-orang yang mencari keadilan, kantor pengadilan banyak, tapi keluar tidak dapat keadilan. Kantor pengadilan di mana-mana, dari pusat sampai ke daerah, sampai ke daerah-daerah terpencil ada tuh kantor pengadilan itu, tapi nggak ada keadilan di dalamnya. Nah ini yang jadi musibah di mana-mana negeri, ya, termasuk juga negeri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya sudah sebut di mukadimah, bisa saja kemudian menjadikan pelakunya keluar dari Islam atau hanya sekedar fasik saja. Kapan itu? Pertama, ya, kalau seorang hakim itu menentang, an yajhadal hakim bi ghairi ma anzalallah, betul-betul seorang hakim itu menentang hukum Allah, dia tentang hukum Allah itu, maka tidak syak lagi seorang hakim yang menentang hukum dari hukum-hukum Allah dipastikan kafir, keluar dari Islam, karena dia menentang, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak menentang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dia yakin bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu juga sebuah kebenaran. Akan tetapi dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah dan Rasulnya itu sebanding, sama kedudukannya dengan hukum yang mereka buat. Maka tidak syak lagi ketika menyamakan hukum yang mereka buat dengan hukum yang Allah turunkan, dipastikan dia keluar dari Islam. Karena menyamakan masalahnya. Bagaimana menyamakan sang Khalik dengan makhluk? Ini bisa kufur. Allah lah yang menciptakan semua makhluknya, Allah yang paham maslahatnya. Sehingga karena Allah paham dengan maslahat makhluk yang diciptakannya, itulah Allah buat undang-undang untuk kemaslahatan mereka. Lah kita ini manusia tidak paham maslahat orang. Tiba-tiba kemudian dia sok membuat undang-undang, tiba-tiba undang-undangnya dinyatakan sama dengan undang-undang Allah. Dari mana? Kita tidak paham. Kemauan istri kita aja kita nggak paham, apalagi kemauan semua orang, kan gitu. Maka menyamakan hukum yang ia buat dengan hukum Allah, meskipun dia meyakini hukum Allah benar, maka keluar dari Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya itu sebuah kebenaran, dan dia tidak meyakini
hukum yang dibuat manusia ini sebuah kebenaran. Jadi yang ketiga ini dia yakin hukum Allah dan Rasulnya itu sebuah kebenaran. Tetapi hukum yang dibuat manusia itu bukan sebuah kebenaran mutlak. Masalahnya, tapi dia membolehkan. Membolehkan untuk berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Maka ini juga kafir. Karena membolehkan masalahnya. Karena membolehkan ini sama saja dengan menghalalkan. Dan menghalalkan yang diharamkan Allah bisa keluar dari Islam. Nah ini juga kedudukannya sama yang ketiga. Ya memang dia benar mengakui hukum Allah itu paling benar. Hukum manusia itu tidak benar. Tapi kalau sudah membolehkan hukum manusia dan meninggalkan hukum Allah, ini sama saja. Ini bisa kufur juga nih. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah wa huwa a'dhamuha. Dan ini yang paling parah. Mukabaratun li ahkamihi. Dia sombong dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhajat dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia merasa sombong bahwa hukum yang dibuatnya itu lebih mulia, lebih hebat, lebih bisa menyelesaikan masalah, maka ini yang paling parah. Jelas dia keluar dari Islam karena dia sombong, merasa dirinya lebih hebat dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya dia berhukum dengan hukum keterpaksaan yang sering saya jelaskan, ya mungkin di negeri kita belum bisalah berhukum dengan hukum yang Allah turunkan seperti hukum hudud, memotong tangan, merajam dan begitu seterusnya, ya. Kalau alasannya karena sebuah tekanan, entah tekanan barat, ya kan, atau tekanan timur ke sebuah negara itu, kalau seandainya kamu menegakkan hukum Islam, awas negerimu nanti kami miskinkan dan begitu seterusnya, ada ancaman, kami serang dan lain sebagainya. Terpaksalah akhirnya kita berhukum dengan hukum selain Allah. Kalau yang seperti ini tidak kafir, karena sebenarnya ia ingin menegakkan hukum Allah, tapi karena ada tekanan dan madaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya, ya ini tidak sampai kafir. Tetapi dia menerjang hukum-hukum Allah bisa saja sampai kepada tingkat fasik atau mungkin zalim. Ya, apa yang ditakutkan? Sebenarnya apa yang ditakutkan sebenarnya coba? Ingat kisahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah saya ceritakan di awal dulu ketika membahas Kitab Tauhid. Ketika dia berdakwah di kampungnya Rumaila, sebenarnya kan penguasa di situ senang dengan keberadaan beliau, senang sekali. Masalahnya pusat tidak suka dengan dia. Ketika dia kemudian berhukum dengan hukum Allah, yang nyuri dipotong, yang zina dirajam dan begitu seterusnya, kedengaran sampai pusat, ditekan tuh. Akhirnya pusat mengatakan, kalau engkau masih mempertahankan orang itu, maka bantuan kami akan stop. Bantuan kami akan stop. Ya. Maka kalian akan kelaparan di situ. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu meminta kepada Amir di situ, jangan takut, rezeki Allah itu luas. Ya. Tetapi dia ketakutan. Akhirnya dengan terpaksa dia meminta untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pergi dari kampungnya. Tetapi ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan kampungnya. Akhirnya dia justru berkenalan dengan Ibnu Saud yang akhirnya bekerja sama dan menjadi sebuah kerajaan besar yang sekarang kita lihat Arab Saudi. Nah ini kan terjadi gitu karena tekanan kan, tekanan pusat ke bawah kan itu. Diancam karena tapi walinya tidak berani, ya terpaksa akhirnya mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi lihat bagaimana Allah angkat derajat beliau ketika dia ada niat untuk menegakkan syariat Islam menjadi sebuah kenyataan. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong. Ya, cuman karena ketakutan ini dan itulah terkadang orang itu terkalahkan kebenaran dengan kebatilan. Apalagi kebenaran itu tidak terorganisir sementara kebatilan itu terorganisir. Makanya ada istilah kebatilan itu kalau tertata rapi bisa mengalahkan kebenaran yang centang perenang. Ya. Makanya kita lihat ada orang jujur di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang berkhianat, bertahan sampai kapan dia di situ? Dan itu kebanyakan seperti itu.
Saya itu kenal anggota dewan, ya 2 periode dia, dan mau naik ke pusat. Jadi saya tanya, kenapa enggak naik lagi ke pusat? Dulu Ustaz, saya cita-cita itu merubah isi dalaman gitu. Yang ada saya terubahkan di situ katanya. Mau merubah, dia pula yang dirubahkan di situ. Mau mewarnai, dia pula jadi warna-warni di situ. Anda tidak bisa gitu. Keluar dia, tidak bisa. Kenapa? Tidak mungkin berjuang sendiri di tengah-tengah ramainya orang yang memperjuangkan kebatilan di situ. Berat rasanya. Ya, makanya di sini pengarang kemudian membuat sebuah bab tentang di antara kepala-kepala tauhid itu ketika mereka memperjuangkan hukum selain yang diturunkan Allah dengan kesombongannya dan juga dengan penentangannya. Karena ketika berhukum dengan hukum selain Allah itu pasti merusak tatanan semuanya, baik individu ataupun masyarakat. Jangan terlampau besarlah skala negara gitu ya. Dalam rumah tangga saja, kalau kita terapkan hukum Islam dalam rumah tangga itu, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Masing-masing seorang istri tahu haknya apa, suami tahu haknya apa, anak tahu haknya apa, orang totoknya. Itu akan sakinah mawaddah, itu berkah akan turun tuh. Tapi salah satu dari keduanya melakukan kezaliman saja, istri zalim kepada suami atau suami zalim kepada istri atau orang tua zalim kepada anak atau sebaliknya, itu rumah tangga dah kayak kiamat. Itu skala kecil loh ya. Macam mana skala besar, skala negara. Ya. Makanya kenapa Allah itu sudah menurunkan hukum itu sebenarnya untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah bagaimana di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in dan begitu seterusnya, yang merupakan zaman terbaik yang menegakkan hukum syariat Islam. Sampai hari ini kita lihat Saudi lah, negara yang paling minim kriminalnya di Saudi itu. Ya, yang paling sedikit ada, kita tidak mengingkari di sana ada juga yang melakukan kejahatan. Tapi dibandingkan negara-negara apalagi kita lihat seperti Barat lah, yang menggaungkan tentang demokrasi dan yang semacamnya, justru kriminalnya lebih jahat lagi mereka. Coba banyak orang yang melakukan pembunuhan dengan senjata bahkan di sekolahan, di rumah sakit, di tempat-tempat keramaian gitu. Luar biasa gitu. Ini menunjukkan bahwa ketika hukum ditinggalkan maka akan terjadi maslahat, terjadi mafsadah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun beberapa keutamaan yang akan didapat orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kelak pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan membuat manabir min nur. Jadi mimbar-mimbar yang dalam mimbar itu penuh dengan cahaya, di mana para nabi, para syuhada, para siddiqin, para nabi dan para pencinta kebenaran, juga para orang-orang yang mati syahid itu cemburu. Itu mimbar untuk siapa itu? Disangkanya untuk para nabi. Nabi aja cemburu, para nabi sendiri cemburu. Itu untuk siapa itu? Rupanya Nabi SAW mengatakan mereka adalah diperuntukkan untuk al-muqsituna fil hukmi, orang-orang yang adil saat berhukum. Disediakan mimbar-mimbar kelak pada hari kiamat dari mimbar-mimbar cahaya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan arsy kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lah salah satunya Rasul menyebutkan poin pertama sebelum yang lainnya adalah al-imamu al-adil, imam yang adil. Ya, imam yang adil luar biasa, karena bagaimana tidak mendapatkan naungan ketika imam adil itu keadilannya akan dirasakan oleh banyak manusia. Dan kejahatannya pun kalau dia jahat akan dirasakan banyak manusia. Makanya wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang luar biasa. Kemudian mereka juga akan bicara dengan Allah, diajak bicara oleh Allah. Akan dipandang, akan diajak bicara, akan dibersihkan gitu ya. Tapi sebaliknya hakim-hakim yang jahat, kata Rasul, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim.
Ada 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan. Bagi mereka azab yang pedih. Lah salah satunya apa? Malikun kadzab. Seorang penguasa hakim yang suka berdusta. Dia tahu kebenaran. Ya, makanya pemangku hukum itu sebenarnya mereka tahu itu yang hak, itu yang batil. Karena mereka punya insting kuat biasanya orang-orang yang seperti mereka itu. Karena hari-hari menghadapi manusia dan perkara manusia kan. Sama lah kayak polisi itu. Antum sama-sama pakai motor, dia tahu yang bawa STNK dengan yang enggak. Padahal cemana dia hari-hari memang instingnya gitu. Dia paham orang yang ketakutan di jalan, enggak ketakutan di jalan itu. Ya. Lah hakim juga sama punya insting mereka. Tahu yang benar yang hak dengan yang batil itu. Tapi ada hakim yang terkalahkan dengan hawa nafsunya. Akhirnya tidak berhukum dengan kebenaran. Itulah hakim yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan dipandang, bahkan bagi mereka sudah disiapkan azab yang sangat pedih. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara hal-hal yang disebutkan para ulama tentang bahaya dan keutamaan seorang hakim pada hari kiamat. Dan seorang yang mampu menasihati mereka, kalau antum bisa menasihati mereka, maka antum telah berjihad dengan sebesar-besarnya jihad. Karena Rasul mengatakan afdhalul jihad kalimatul haq inda sultani jair. Jadi jihad yang paling utama itu ketika kita bisa menasihati para penguasa, pemangku hukum yang zalim. Kalau bisa. Karena biasanya kalau kita menasihati para penguasa, para hakim-hakim di atas itu, besar ininya risikonya. Bisa saja kita ditangkap, dimasukkan sel, dibuatkan undang-undang karet dan yang semacamnya. Yang penting dijebloskan ke penjara kita. Nah ini yang terjadi, ya. Makanya kalau kita mampu melakukannya itu seafdol-afdolnya jihad. Tetapi bukan dengan cara demonstrasi, ya. Islam tidak mengenal itu. Ada khusus adab-adab menasihati penguasa itu ada dalam Islam. Ya. Taib ini yang ketiga, masuk yang keempat. Di antara kepala taghut adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib atau para dukun. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Naml ayat 65. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud pengarang di sini, orang yang sok tahu gaib itu, mereka adalah para kuhan, para bomo, para dukun, paranormal. Itu yang dimaksud. Itulah kepala-kepala taghut. Ya. Apa bedanya antara kahin dan juga arraf? Ada istilah arraf, ada istilah kahin, ada istilah munajim, ada istilah ramal, macam-macam dalam ilmu perdukunan itu. Ada yang mengatakan bahwa kahin itu mereka mengaku mengetahui ilmu gaib, ya tentu dengan jalan-jalan setan, karena kita tahu bahwa yang menginformasikan berita-berita dusta kepada para dukun itu kan lewat jin-jin atau setan-setan. Sebagaimana hadis yang panjang sekali ketika Nabi SAW menceritakan tentang jin-jin yang naik ke langit. Jadi di awan itu kan ada pos-pos jin yang biasa jin itu mangkal di situ. Dan itu sesuai dengan perkataan jin sendiri dalam surah Jin. Ya, bahwa dia punya maqaida lis-sam'i, punya tempat duduk-duduk untuk mencuri kalimat-kalimat di langit, di awan sana. Ya, karena jin juga sama dengan manusia, tidak mampu menembus langit. Tidak ada satupun yang mampu menembus langit. Kenapa? Langit itu kan bangunan. Langit itu ada pintunya. Dan tidak sembarang orang itu menembus pintu langit, kecuali orang-orang tertentu, kecuali Rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj. Itu pun izin dulu, tidak bisa langsung naik ke langit kan? Izin dulu ke penjaganya. Ya, kemudian ditanya siapa? Saya Jibril. Padahal Jibril loh ya. Minta izin padahal pemimpin malaikat. Ya. Kemudian siapa bersamamu? Muhammad katanya kan. Apakah sudah diperintah? Sudah, baru dibuka. Ya. Dari sini kemudian terjadi polemik tentang orang yang naik ke bulan.
Posisi bulan itu di mana? Apakah posisi bulan itu di atas langit atau posisi bulan itu di bawah langit? Kalau posisi bulan di atas langit berarti Neil Armstrong itu harus izin malaikat masuk itu. Ya. Karena kan ada pintunya. Berarti Neil Armstrong sama dengan Jibril, ngetuk pintu dulu kan. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Neil Armstrong. Apain Neil Armstrong? Mau ke bulan. Enggak, berarti bulan itu bukan di atas langit. Karena langit itu bangunan kan. Berarti posisi bulan itu di bawah langit. Kalau memang bulan itu di bawah langit. Jadi kita tidak tahu bulan itu di mana. Ya, dulu Neil Armstrong ke bulan saja dipermasalahkan. Ada yang mengatakan dia sedang akting di gurun pasir, benderanya kemudian juga berkibar-kibar. Kemudian zaman itu kan pesawatnya katanya 3 tuh, lepas 1 naik lagi, lepas 1 naik lagi, tinggal 1 pesawat dia naik ke langit itu. Pertanyaan, macam mana mendaratnya dia? Emang di sana ada bandara? Macam mana pula turunnya? Nah itu kan pertanyaan yang dijawab tuh. Dulu kan dihebohkan masalah-masalah, sehingga ini sandiwaranya Amerika saja kan gitu. Ada yang membantah seperti itu. Oke lah kalau seandainya kita benarkan Neil Armstrong naik ke bulan. Paling posisi bulan itu masih di bawah langit. Kalau memang benar. Sebab kalau di atas langit mustahil orang naik ke langit itu. Kecuali roh yang sudah, kalau kecuali Neil Armstrongnya mukmin, kemudian dia mati, rohnya ke atas, rohnya mukmin, memang betul dia menembus langit. Ya. Sampai di langit pula dengar suara azan dia katanya. Siapa yang azan di langit itu? Jadi hal-hal yang seperti ini kan kalau kita kan tentu juga harus bicara ilmiah juga kan gitu. Tapi okelah kita benarkan dia sampai ke langit. Ya. Berarti dia hanya sampai bulan dan posisi bulan itu di bawah langit. Walaupun kita masih meragukan perkara-perkara seperti itu. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman itu, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu ila sama'i fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya. Kata Allah, wahai jin manusia, kalau kalian ingin menembus langit, tembuslah kalian. Allah yang menantang, tembus kalau bisa katanya. Kecuali dengan sultan. Sultan itu dengan pengetahuan dan ilmu Allah seperti Rasul. Memang atas pertolongan Allah bisa menembus. Atau malaikat yang mengantarkan catatan amal setiap fajar dan juga setiap asar naik ke langit, ya memang karena Allah mengizinkannya. Atau seorang mukmin, ya maka dia diizinkan untuk naik ke atas langit dan begitu seterusnya. Kalau selain ini ya mustahil lah bisa naik ke langit. Tapi kembali bahwa jin itu di bawah langit, jin bukan di atas langit, jin tidak bisa menembus langit. Ya. Jin itu berada di bawah langit, di awan-awan itulah mereka mempunyai pos. Lah, dari balik tembok langit itulah jin mendengar. Kalau Jibril mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian untuk menyampaikan, ya Jibril sampaikan kepada malaikat yang di langit pertama itu, ada tugas bagi mereka. Entah membuat gempa di bumi, entah membuat tsunami di bumi, entah membuat kesuburan di bumi, entah macam-macam lah tugas malaikat itu. Lah ketika malaikat Jibril memberikan tugas kepada salah satu malaikat yang ada di langit pertama, itulah nguping tuh jin-jin yang di awan tuh. Ya. Jadi kalau dia mendengar apa yang dibicarakan para malaikat dari Jibril itu, maka mereka langsung mengambil satu kalimat kemudian disampaikan kepada jin yang ada di bawahnya. Kemudian disampaikan kepada jin yang ada di bawahnya. Karena jin untuk naik ke awan itu tidak mudah. Mereka seperti orang yang panjat pinang tuh. Untuk naik ngambil hadiah itu ya harus tumpu-tumpu sampai ke atas. Jin juga sama tuh. Ya. Jadi ketika kemudian mereka menyampaikan sebuah kalimat, maka jin yang paling atas itu akan menambah satu kalimat. Nanti jin yang kedua ke yang ketiga ditambah lagi satu kalimat. Jin yang ketiga ke keempat sampai ke yang di bumi itu, kata Rasul, dari satu kalimat kebenaran dicampur aduk dengan 99 kedustaan. Jadi dari 100 berita itu hanya satu yang benar gitu maksudnya. Lah itulah yang dijual belikan kepada para dukun itu. Ya, jadi kahin itu mereka kerjasama dengan dunia jin, kemudian membeli berita. Jadi kalau mereka meramal kemudian benar ramalannya, itu satu saja yang benar itu. Nanti dia meramal yang 99 ramalannya itu tidak mungkin terjadi. Masalahnya yang 99 tidak diviralkan, yang satu pula diviralkan, itu masalahnya. Itu sakti itu dukun itu. Kejadian betul tuh katanya. Ya. Padahal kan itu namanya istidraj kebetulan kan. Ya. Seperti ada anak kecil meramalkan perahu jadi presiden, dapat sepeda akhirnya.
Kan, itu kan kebetulan saja kan begitu. Ya, mungkin saja asal ngomong tentu sebuah kebenaran kan itu. Ya, namanya kebetulan, kita pun bisa meramal kalau hanya kebetulan saja. Karena dari 100 itu kan cuma satu yang benar kan, 99-nya hoak semua. Lah, cuman masalahnya karena antara dukun dan orang yang datang ke dukun itu memang sudah diberikan waswas syaitan, maka saling menguatkan. Orang kalau sudah kecanduan ke dukun, maka dia sangat yakin dengan dukun itu. Sangat yakin. Saya itu ketemu orang di Sungai Panas itu. Ya. Dia orang Singapura itu. Ketemu di mall itu cerita-cerita. Jadi maksudnya apa Pak kesini? Dia belanja di Nagoya Hill katanya. Terus mau ketemu siapa? Orang pinter. Dari mana orang pinter? Dari Jawa. Mungkin yang nggak laku di sana pindah ke Batam, tak tahu juga kan. Lah itu ditunggu. Masya Allah. Udah seminggu dia belum datang katanya. Lah Bapak mau ngapain ke dia kan gitu. Entahlah ini mau kata kawan dia, katanya dia berobat ke dia itu dikasih semacam jimat gitu. Sembuh pula dia katanya. Jadi dia pengen berobat. Coba disembuh. Ya padahal kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Boleh saja setan itu kadang-kadang membuat salah satu sembuh, kemudian cerita kepada orang saya sembuh, akhirnya berdatangan. Belum tentu sembuh juga ke dia itu kan. Karena bagaimanapun sistem perobatan dalam Islam itu kan jelas. Ada obat itu yang secara nas Quran dan Sunnah memang dia obat. Makan. Ya. Ada yang tidak secara nas Quran dia bukan obat, tapi ada penelitian. Seperti akar ini, daun ini, diteliti bisa mengobati ini itu. Makan gak ada masalah, karena ada penelitian. Ini tidak ada Quran, tidak ada sunnahnya, tidak pula diteliti di lab gitu ya. Tiba-tiba raja-raja itu dari jimat-jimat kok bisa penyembuh nih, gimana ceritanya? Ya. Coba jimat itu dibawa ke lab coba. Ya. Kemudian diteliti kira-kira kadar untuk menyembuhkan asam uratnya berapa, kolesterolnya berapa. Jimat-jimat itu. Mana ada jimat masuk lab itu. Nah, akhirnya mereka juga kemudian punya alibi. Ini medis gaib, gak sama dengan medis dokter katanya. Ataupun praktisi-praktisi herbalis. Enggak, ini beda medis gaib katanya. Ya, kan ada juga kawan kita di Singapura itu. Dicarikan tukang urut. Habis diurut itu dicerita, Ustaz, cemana tukang urut itu? Kenapa? Doanya panjang kali, saya pun tak paham tuh. Terakhir setelah diurut dia ditawari, Bang, abang ini banyak penyakit, mau nggak besok saya bawakan ayam, dipindahkan ke ayam katanya. Dia bilang, nggak usah datangkan lagi Ustaz, saya pun tak tahu. Ada ikhwan kita yang cari, saya bilang. Itulah dukun di Batam loh. Subhanallah. Bisa dipindah ke ayam, Pak, nggak zalim ayam itu coba. Nggak punya diabetes jadi diabetes pula, kena potong pula ayam itu jadi. Jadi inilah yang terkadang orang kadang yang datang dengan yang dukun itu memang sudah dikuasai setan kan itu ya, memang akhirnya saling percaya dengan percaya itu. Padahal kita tahu bahwa tadi saya sudah menjelaskan perbedaan arraf. Arraf itu beda dengan kahin karena arraf itu cenderung meramalkan sesuatu yang sudah berlaku. Jadi kalau umpamanya ada orang kecurian setahun lalu, datang ke dukun, di mana mobil saya Pak dukun nih, udah saya cari ke sana kemari, kemudian diramal-ramal, oh ya ada di daerah sini. Tapi biasanya dukun tidak mungkin jelas di alamatnya, dia main global-global aja, ada di sekitar Batam Center, pokoknya cari di Batam Center katanya. Batam Center ini banyak kan gitu kan, tidak mungkin, nggak ada dukun yang memastikan itu. Sebab kalau dipastikan ternyata tidak kan, marwah dia habis ya kan. Lah itu arraf itu meramalkan sesuatu yang telah terjadi. Kalau kahin itu meramalkan sesuatu yang akan terjadi. Nanti tahun sekian akan terjadi gempa, tsunami, kiamat dan macam-macam. Itu kan meramalkan sesuatu yang akan. Itu disebut kahin. Ya. Kalau munajim itu berkaitan dengan alat-alat perdukunan yang menggunakan zodiak perbintangan, tentang bintang ini, bintang itu. Tapi sekarang sudah nggak ada lah. Zaman dulu ya. Kalau zaman dulu di koran-koran, di majalah-majalah itu mesti ada tuh, ya kan, tentang ramalan-ramalan bintang itu. Kemudian di situ nanti dijelaskan, ini kalau bintang ini gambar kalajengking nih, ya, ini lahirnya begini, sifatnya ini, wataknya ini, pekerjaannya ini, jodohnya akan seperti ini, semua itu. Sok tahu ya kan, mulai dari lahir sampai wafat tahu tuh bintang itu. Nanti kalau nggak cocok dengan bintang yang lain, tak jadi kawin tuh. Jadi yang ditanyakan sebelum kawin itu, bintangmu apa? Itu kalau zaman dulu tuh. Oh bintang saya kambing, oh nggak cocok saya kalajengking. Nanti kena sengat kamu. Jadi banyak yang kemudian
Tapi alhamdulillah dengan seiringnya waktu, mungkin juga sibuk nonton TV, nonton YouTube, jadinya udah gak ke bintang lagi. Ya. Kalau romal itu biasanya dukun-dukun di padang pasir, karena mereka menggunakan media pasir. Ya, telinganya ditaruh di pasir atau apa gitu ya. Jadi macam-macam media perdukunan itu. Tetapi yang terkenal memang arraf dan kahin itu hampir ada di semua tempat. Tukang ramal sesuatu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Ya. Lah Nabi SAW membuat beberapa hukum tentang orang yang datang ke dukun itu. Ya. Pertama di sini orang yang datang ke dukun itu kalau dia datang dalam rangka untuk bertanya, dia tidak membenarkan. Hanya tanya, boleh jadi mungkin antum jadi sopir ngantar orang ke dukun. Ya. Tiba-tiba kita ikut tanya. Ya. Pak dukun nih nasib saya macam mana ini? Antum belum membenarkan, ya antara percaya enggak lah kan itu ya. Tapi itu saja 40 hari sholat kita sudah ditolak. Ya. Tapi bukan berarti ya kalau gitu jangan sholat lah 40 hari. Nanti setelah 40 hari baru sholat saya. Percuma juga saya tolak 40 hari kan. Bukan. Karena walaupun ditolak artinya dia tetap harus melaksanakan kewajiban. Karena ditolaknya sebuah amal ibadah, diterimanya semua amal ibadah itu ada dua macam. Ada yang diterima dan diberikan pahala, ada yang diterima dan tanpa pahala. Diterima ibadahnya tapi nggak dikasih pahala. Yang satunya diterima ibadahnya dan dikasih pahala. Contoh memangnya orang sholat. Ada dua orang sholat nih. Ketika sholat dia khusyuk, betul khusyuk dari awal sampai akhir, maka diterima sholatnya plus juga dapat pahala. Tapi ada orang yang sholat Allahu Akbar sampai salam seolah-olah dia nggak sholat. Kenapa? Karena otaknya kemana-mana. Ingat utang, ingat anak, ingat safar, ingat macam-macam pokoknya. Seolah-olah cepat sholatnya. Kenapa? Dia nggak mikirin sholatnya, mikirin yang lainnya kan. Tapi kan tidak perlu diulang sholatnya. Sah sholatnya tapi tidak berpahala, tetap diterima kan. Nah, maksudnya orang yang datang ke dukun juga sama, tetap harus sholat, diterima sholatnya, diterima, tapi tidak berpahala selama 40 hari itu. Sehingga ada ulama yang memahami bahwa yang dimaksud sholatnya yang tidak diterima itu sholat yang sudah dikerjakan, bukan sholat yang akan dikerjakan. Ya, karena biar tidak ada alasan, ya kalau begitulah nanti setelah 40 hari saya sholat, itu kan ada alasan tuh. Tapi kalau yang sudah dikerjakan kan bisa dikerjakan dia kan gitu ya. Cemana dia akan ngomong begitu? Oh, sudah dikerjakan dan pahalanya akan dihilangkan. Ini baru bertanya nih. Itu pun nggak yakin antara benar dan tidak kan. Tapi dia sudah bertanya. Dan hari ini subhanallah, kalau dulu kan datang ke dukun harus ke desa dulu, nanya-nanya orang. Kadang-kadang rumahnya di lereng-lereng bukit, di perbatasan desa. Masuk rumahnya juga angker, serem, macam-macam, ada tengkorak. Sekarang enggak. Sekarang pakai COD. Ya kan? COD saja. Coba bisa COD sekarang dukun itu. Pemanya dukun di mana? Nanti jimatnya itu diantar tuh, bayar di tempat. Tak manjur balik katanya. Jadi kadang-kadang sekarang dipermudah semuanya. Subhanallah, dulu harus datang, sekarang tinggal lewat YouTube. Mereka channelnya banyak loh. Perdunu ya, Persatuan Dukun Indonesia ya. Ya kan ada itu Perdunu tuh. Ada pengacaranya. Ya. Subhanallah, kan kemarin kan rame tuh. Ketika dia kebal bacok tuh, pas mau disuntik sama dokter siapa itu, tak mau dia. Dia actionnya aja pakai golok kan gitu. Rupanya udah ditumpulin goloknya itu. Sekali dia kata dokter ini, kalau kamu kebal suntik saya akan kasih uang sekian ya. Nggak berani disuntik. Nah ini kan akhirnya diperkarakan. Kemudian bayar pengacara. Lah kok dukun pakai pengacara, ini gimana ceritanya nih? Jadi hal-hal yang seperti ini ya mungkin itu dukun palsu ya. Kalau dukun asli mungkin bisa saja. Karena dukun asli itu memang bantuan setan. Ya, tidak mustahil bagi dukun asli itu. Tapi kalau dukun-dukun palsu, dan kebanyakan dukun palsu biasanya. Ya, karena susahnya cari ekonomi, udah jadi dukun paling enak tuh. Nah jadi kalau sampai kemudian bertanya dan membenarkan, ini hukumannya beda lagi. Dia keluar dari Islam. Sudah kufur dia. Kalau yakin dengan ucapan dukun itu sudah kufur, keluar dari Islam. Bertobat dia. Tapi kalau sekedar bertanya untuk menguji, maka dibolehkan. Seperti yang terjadi kepada Hajjaj ibn Yusuf. Ya.
Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini sebenarnya orang zalim, hafal Quran tapi zalim. Berapa ribu tuh darah para sahabat, para tabi ditumpahkan dia. Tapi orangnya senang Quran. Dan dia suka ngasih hadiah kepada para hufaz Quran. Karena dia hafal Quran tuh. Tapi zalimnya naudzubillah. Dia bantai itu sampai ke para sahabat, dibantai dia. Jadi satu hari dia duduk dengan dukun. Bincang. Kemudian dia tangannya tidak berhenti sambil menghitung batu. Dukunnya tidak tahu. Dihitung 1, 2, 3, kemudian dikepal batu itu. Kata Hajjaj, hei tuan, berapa batu yang saya kepal ini? Kata dukun, sekian. Bener, ya. Oke, akhirnya dibincang-bincang lagi lama-lama. Sekarang nggak dihitung sama Hajjaj, langsung dikeroak aja tuh batunya itu. Kalau pertama kan dihitung satu-satu, ini nggak langsung diambil, dia sendiri nggak tahu isinya. Dukun, nih berapa? Nggak tahu saya, katanya. Ya, sekian, ternyata salah. Ya. Ketika para ulama memberikan catatan kepada kisahnya Hajjaj itu, rupanya apa yang kita tahu, maka rata-rata dukun tahu. Tapi apa yang tidak kita tahu, dukun pun tidak tahu. Kenapa demikian? Karena setiap manusia itu ada jin korin. Jin korin itu akan mengetahui apa yang kita tahu. Jin korin tidak mengetahui apa yang kita tidak tahu. Jadi antar jin kita dengan jin si dukun itu berkomunikasi itu. Ya, namanya inforjin. Ya, ada informan, inforjin. Ya, jadi di jin ini saling menginformasikan antara jin dukun dengan jin ini. Nah, kalau jin korin kita tidak tahu, maka tidak bisa menginformasikan kepada jin dukun itu. Kalau dia tahu, maka dia tahu. Makanya kenapa ketika dihitung, tahu dia isinya. Ketika tidak dihitung, main keruak gitu saja kan, dia tidak tahu. Ya, makanya kalau mau mengetes dukun itu, tes dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Pasti dia sok tahu. Ya, seperti itu ya. Jadi kayak kalau dukun yang asli, tapi kalau dukun yang palsu itu ya bisa dikebuli apa saja. Kasih aja makanan lauknya di bawah nasi, pasti tidak tahu dia. Ya, itu kalau palsu. Tapi kalau asli ya mungkin saja kan berkomunikasi dengan jin, karena apa yang kita tahu dia tahu. Makanya kita lihat ketika ada seseorang berkomunikasi di televisi dulu itu kan, baru bertanya saja dukun di televisi tahu nama kamu si ini, bapak kamu si ini, kerjaan kamu di sini, usia kamu di sini. Ya karena memang jin yang ada di kita ngasih informasi. Ya. Dia tahu itu kalau asli, ya kalau nggak asli ya nggak mungkin tahu dukun itu. Karena ada komunikasi mereka dengan jin. Tidak heran, disitulah sesatnya kalangan dukun itu karena kerjasama dengan syaitan. Makanya dikafirkan oleh para ulama. Jadi kalau untuk sekedar mengetes, maka tidak ada masalah. Ya, tes saja mereka itu. Seperti umpamanya penipu yang sering di handphone, tes saja kalau tahu penipu itu kan ada tuh, lucu-lucuan tuh. Jadi intinya bahwa di antara ra'sut tawagid, kepala togut itu adalah para dukun, orang-orang yang mengklaim tentang tahu yang gaib. Wallahu alam, saya kira cukup. Taib, sebelum saya tutup, ada 5 menit kita buat tanya jawab, silakan. Ya. Kalau mengenai BMKG itu gimana? Mereka meneliti dengan ilmu pengetahuan mereka yang ada sehingga mereka meramalkan, memprediksikan akan terjadi gempa dahsyat sekian tahun atau beberapa tahun ke depan. Itu gimana? Apakah boleh kita percaya atau enggak? BMKG itu sama dengan tadi kita bicara masalah obat-obatan. Ya. Kan ada obat yang secara nas Quran obat, gak usah diteliti. Allah sudah mengatakan ini obat, ngapain perlu diteliti? Ada yang Quran Sunnah tidak mengatakan obat, itu wajib diteliti. Kalau kata lab ini bisa jadi obat, ya sudah. Dan kebanyakan menyembuhkan, walaupun tidak 100% yang menyembuhkan. Sama juga obat-obatan yang dinaskan Quran dan Sunnah kan belum tentu menyembuhkan. Ya, cuman inilah penyembuh. Bisa sembuh, bisa tidak kan begitu. Tapi umumnya bisa menyembuhkan. Lah sama juga dengan orang-orang BMKG yang memiliki alat. Itu kan karena mereka pengalaman dengan alat-alat tertentu. Akhirnya kebanyakan terjadi apa yang mereka ramalkan dengan alat itu dibandingkan tidak jadinya gitu ya. Maka ini tidak ada masalah kita percaya. Tapi tidak boleh secara mutlak. Dan tidak boleh menyandarkan kepada sebab. Tapi kita tetap menyandarkan kepada yang menciptakan sebab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh percaya dengan alat. Alat ini sebagai sebab saja. Ketika alat ini kemudian sering menjadi sebuah kenyataan, ya bisa jadi, bisa iya, bisa tidak.
Karena banyak juga kok ramalan-ramalan BMKG juga yang tidak menjadi kenyataan. Waktu gempa di Lombok lah contohnya saya itu. Saya kan ke Lombok tuh gempa itu, satu kabupaten loh. Betul, alhamdulillah ada kawan-kawan yang menitipkan uang untuk membuat masjid di sana. Kita buat masjid di sana sama menyalurkan. Itu cerita orang sana ketika gempa kedua ya, gempa pertama itu kecil, gempa kedua itu yang besar tuh. Ya. Jadi diperkirakan akan ada tsunami, itu sudah banyak roboh tuh bangunan tuh. Jadi kata BMKG diharapkan mereka jalan ke ketinggian. Akhirnya ya sudah tua-tua, nenek-nenek terpaksa naik ke tebing-tebing itu karena takut. Sudah di atas semua diumumkan tak jadi tsunami-nya, turun lagi kan. Yang roboh itu yang udah nggak ketolong, karena kan bingung antara nolong dengan terkena tsunami kan. Akhirnya yang turun yang harusnya ditolong mati pula di bawah coba. Lah ini terjadi coba kan. Artinya ini ada juga yang tidak terjadi kan, tapi ada juga yang banyak terjadi. Ya nama masalah percaya dengan BMKG, tapi tetap kita menasabkan kepada yang membuat sebab. BMKG kan sebab saja. Ya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.